Halo semuanya, kembali lagi di channel Novskui. Di video kali ini Skui akan membahas sebuah film terbaru. Film ini memiliki adegan baku tembak yang sangat menegangkan, dan sangat beradrenalin, yang berjudul Soul Catcher, yang dirilis pada tahun 2023. Film ini bercerita tentang seorang tentara bayaran, yang ditugaskan untuk merebut senjata mematikan, yang menghipnotis orang-orang menjadi pembunuh yang sangat brutal. Oke, mending kita langsung ke ceritanya. Sebelum ke ceritanya, Skui ingetin kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa subscribe, like dan klik tombol loncengnya, biar tidak ketinggalan kalau ada video terbaru. Oke, langsung aja ke ceritanya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang tentara bayaran yang bernama Robert Kill, kita sebut aja Fang. Fang merupakan mantan pasukan khusus yang paling ditakuti. Fang dan timnya kini sedang berada di atas kapal laut untuk menjalankan misi dari Menteri Pertahanan Polandia, yang ditemani oleh saudaranya yang bernama Piotrek. Di sana Piotrek membicarakan tentang misi itu kepada Fang, untuk menyelamatkan wanita yang bernama Eliza, seorang wanita yang diculik oleh Panglima Perang bernama Yusif. Di sana Fang tidak memberitahukan siapa yang menugaskan misi ini. Pada malam harinya mereka sampai ke lokasi penyelamatan. Di sana mereka dikejutkan dengan jasad seorang pria, yang ternyata pria itu adalah pemandu jalan mereka. Tak berselang lama ada seorang gadis yang tinggal di wilayah tersebut, dia juga bersedia menunjukkan jalan untuk Fang dan timnya. Singkat cerita, saat tiba di lokasi, mereka langsung disambut oleh anak buah Yusif, dan terjadilah saling tembak-menembak. Dan pada akhirnya mereka semua dibantai abis oleh Fang dan timnya. Selepas itu mereka pun menemukan Eliza, namun sialnya wanita itu malah menempelkan pisau di leher rekannya. Dia mengira kalau Fang adalah orang jahat. Setelah dijelaskan, Eliza pun akhirnya melepaskannya, dan kemudian Fang meminta sebuah data yang berisi bukti kejahatan Yusif. Di sini terungkap, kalau misi utama dari Fang dan timnya adalah mengambil bukti kejahatan Yusif. Setelah Eliza menyerahkan buktinya, Fang pun langsung bergegas untuk menuntunnya keluar dari tempat itu, tetapi ketika akan pergi dari lokasi, tiba-tiba ada serangan membabi buta dari orang-orang yang tidak dikenal. Alhasil Fang dan timnya pun terpaksa membantai mereka semua. Anehnya orang-orang itu bergerak selayaknya zombie, karena mereka bergerak tanpa pikiran layaknya terhipnotis. Setelah membantai mereka, Fang pun menyuruh timnya untuk berpencar, agar mereka tidak dikepung seperti tadi. Fang akan pergi ke arah hutan bersama dengan Eliza dan juga anggota timnya yang bernama Harbir. Lalu di dalam hutan mereka melihat senjata aneh yang memancarkan cahaya dan asap. Melihat itu Eliza membujuk Fang untuk bisa menghancurkan senjata tersebut. Akan tetapi Fang tidak mau gegabah. Lalu tak berselang lama, Piotrek memanggil Fang ke lokasi sebelumnya. Setibanya di sana Piotrek tiba-tiba menyerang Fang. Fang pun menjadi sangat bingung, kenapa saudaranya tiba-tiba menyerangnya dan menjadi brutal seperti orang-orang tadi. Selain itu Piotrek juga tidak bisa dibujuk dengan kata-kata, sampai akhirnya Fang pun terpaksa membunuh saudaranya sendiri. Selain Piotrek, anggotanya yang lain pun mengalami hal seperti itu. Lalu di sini terungkap kalau senjata yang Fang lihat tadi adalah sebuah senjata mesin yang bisa menghipnotis orang-orang menjadi sangat brutal, dan ternyata yang mengendalikan senjata tersebut tentu saja Yusif. Alhasil anggota Fang yang tersisa hanyalah Harbir. Di samping itu Eliza juga ikut bersamanya. Keesokan harinya, Fang lalu menghubungi temannya yaitu seorang pilot yang sedang mengantarkan pengantin jalan-jalan. Fang menyuruh temannya itu untuk menjemputnya, alhasil temannya menjemput Fang. Tapi entah kenapa Eliza memutuskan untuk tidak ikut. Wanita ini mengatakan kalau dirinya memiliki misi pribadi yang harus diselesaikan. Oleh karena itu Fang dan Harbir pun segera keluar dari hutan itu. Dan tiba-tiba mereka kembali diserang oleh pasukan Yusif. Beruntung si pilot itu sudah berada di sana untuk melarikan diri dari tempat itu. Namun ketika pesawat mendarat, mereka justru dikepung oleh Interpol sehingga tidak bisa kabur kemanapun. Mereka lalu menangkap Fang dan temannya untuk diinterogasi. Singkat cerita Fang pun diinterogasi oleh seorang agen bernama Arthur.
Di sana Arthur sebenarnya ingin meminta bantuan dari Fang, karena dia juga menemukan gejala yang aneh pada beberapa pasukannya. Mereka dulunya berjasa tapi suatu hari mendadak jadi brutal bahkan membunuh 2 orang parlemen. Saat berbicaraan semakin serius, tiba-tiba Menteri Pertahanan masuk ke ruangan, dan memaksa Arthur untuk melepaskan Fang. Karena tentara bayaran ini sudah dianggap sebagai pahlawan perang. Kemudian Pak Menteri mengajaknya untuk rapat bersama. Sebelum ke ruangan rapat, Pak Menteri pun akhirnya mengaku kalau dia adalah orang yang memberi misi kepada Piotrek untuk mengambil bukti kejahatan Yusif. Dia juga turut berduka cita atas kematian Piotrek. Di ruang rapat, Menteri Pertahanan menjelaskan kalau senjata yang digunakan Yusif sangatlah berbahaya. Nama senjata itu adalah Soul Catcher, yang artinya penangkap jiwa. Senjata ini diciptakan oleh ayah kandung Eliza, yang bernama Profesor Wilton. Menurutnya Wilton dan Yusif telah bekerja sama dalam menggunakan Soul Catcher untuk mengalahkan militer dunia. Oleh karena itu Pak Menteri ingin merekrut Fang dan timnya untuk menghentikan Yusif. Dan akhirnya Fang, Harbir dan si pilot yang menjadi timnya langsung merekrut anggota baru, karena mereka tidak mungkin menjalankan misi berat ini hanya dengan 3 orang. Orang pertama yang mereka rekrut adalah sahabatnya Piotrek, yaitu Burza. Awalnya Burza tidak diizinkan oleh saudaranya, dan pada akhirnya dia tetap mau membantu Fang demi membalaskan dendam. Setelah itu, Burza pun ikut dengan Fang dan timnya, lalu mereka menemui teman lama mereka yang bernama Bull. Dia adalah tentara bayaran yang sangat brutal. Di tempat Bull mereka semua memberi penghormatan terakhir untuk Piotrek. Lalu mengadakan pesta kecil-kecilan untuk melepaskan semua beban sebelum menjalankan misi yang sangat berat. Singkat cerita, keesokan harinya, Fang dan timnya kembali bertemu dengan Menteri Pertahanan untuk melancarkan persiapan misi. Di sini Pak Menteri juga menambahkan 1 anggota lagi yang bernama Damia, seorang pasukan khusus yang ahli dalam banyak bidang militer. Lalu Pak Menteri memberi arahan tentang misi tersebut, di mana Fang dan timnya harus bisa mengambil senjata Soul Catcher, kemudian membunuh Wilton agar tidak ada lagi orang yang bisa menciptakan senjata yang berbahaya. Pak Menteri pun kemudian memberitahu kalau Yusif akan melakukan penjualan senjata, maka dari itu misi akan dimulai di tempat transaksi itu. Tanpa membuang waktu, Fang dan timnya pun langsung menuju ke tempat lokasi penjualan senjata itu. Sesampainya di sana, Fang membagi tugas kepada anggotanya khusus untuk Burza. Dia bertugas untuk melumpuhkan para penjaga di atas bukit. Sedangkan si pilot itu harus memantau keadaan dengan menggunakan drone. Kemudian Fang dan Harbir mencegat sebuah truk yang dibawa oleh anak buah Yusif. Mereka pun langsung menghabisinya. Lalu Fang mengecek isi truk tersebut, dan ternyata di dalam truk ada Eliza dan seorang ilmuwan yang bernama Louis, yang merupakan asisten Wilton. Eliza sengaja masuk ke dalam truk, agar dia bisa menyusup ke dalam lokasi penjualan itu. Dia ingin membujuk ayahnya dari tipu daya Yusif. Di sana supir truknya sudah tewas, Eliza pun meminta Fang untuk bekerja sama. Di sisi lain Damian dan Bull diam-diam masuk ke dalam sebuah terowongan, yang langsung mengarah ke lokasi penjualan senjata. Sementara itu Fang dan Harbir akhirnya mau bekerja sama dengan Eliza. Kemudian mereka menyamar menjadi anak buah Yusif. Di tempat lain, Burza berjaga-jaga untuk standby sebagai sniper. Jika Fang tidak lolos pemeriksaan maka Burza harus menghabisi para penjaga portal tersebut. Beruntung Harbir berhasil membujuk para penjaga itu, sehingga truk pun diperbolehkan untuk masuk. Pada waktu yang sama, Bull dan Damian menemukan banyak mayat busuk di terowongan, yang ternyata untuk dijadikan uji coba senjata oleh Yusif. Pada saat itu, senjata Soul Catcher sedang mengalami kerusakan, namun Wilton sudah tidak sanggup memperbaikinya. Dia juga menolak untuk bekerja dengan Yusif lagi. Sontak di sana Yusif pun menghajarnya, dan kebetulan Eliza dan Louis sudah masuk ke dalam tempat tersebut. Eliza melihat ayahnya disiksa, dia pun merasa tidak tega. Di sini mulai terungkap kalau sebenarnya Profesor Wilton tidak jahat. Dia hanya dimanfaatkan oleh Yusif demi kepentingannya sendiri. Yusif lalu menyuruh anak buahnya untuk menyeret Louis, dan menembaknya agar Wilston mau memperbaiki senjatanya. Sehingga Yusif bisa menjual senjata itu kepada mafia yang akan segera datang. Yusif juga akan membunuh Eliza, jika Wilton tidak mau memperbaiki senjatanya. Alhasil Wilton pun terpaksa melakukan permintaannya.
Tak berselang lama, mafia yang akan membelinya pun datang bersama pasukannya. Dia ternyata mafia asal Afrika. Tanpa berbasa-basi dia pun segera melakukan transaksi. Kemudian Wilton disuruh untuk mencoba senjatanya kepada para orang-orang yang sudah dipersiapkan walaupun orang-orang itu sudah menggila. Mafia itu terlihat tidak percaya, dia menduga kalau mereka semua hanyalah berakting. Dia ingin bukti yang jelas sebelum membeli alat tersebut, dan akhirnya Yusuf mengorbankan salah satu anak buahnya, untuk menjadikan makanan bagi orang-orang yang sudah terhipnotis oleh senjata itu. Dengan begitu mafia itu pun tidak akan ragu lagi. Di sisi lain, Bull dan Damian kembali bergerak dari bawah terowongan, mereka juga telah menanam bom di dalam terowongan itu. Sementara itu Fang dan Harbir masih menyamar menjadi pasukan Yusuf, dan di luar markas Burza juga sudah bersiap-siap untuk menembak Wheatstone, sesuai misi yang diberikan oleh Pak Menteri. Untuk memudahkan Burza, Fung pun akhirnya menghabisi semua anak buah Yusuf. Fang lalu menodong Wilton dengan pistol. Dia bertanya kenapa profesor tersebut membuat senjata yang amat berbahaya. Wilton pun menjawab, kalau dia tidak sengaja membuatnya, di awal dia ingin membuat alat penyembuhkan kanker, tetapi malah mengalami kesalahan. Kemudian dia diculik oleh Yusuf dan memanfaatkannya. Kemudian Fang langsung menyelamatkan Wheatstone dari tembakan Burza. Burza pun menjadi bingung dengan keputusan Fang yang menyelamatkan Wilton. Tapi karena tidak ada waktu untuk berpikir, mau tak mau dia harus mengikuti instruksi Fang. Setelah menyelamatkan Wilton, Fang langsung menghabisi para penjaga, dan berniat membawa profesor itu keluar dari bangunan tersebut. Di sisi lain Harbir sedang menolong Eliza yang akan diperkaos oleh anak buah Yusuf. Berkat bantuannya mereka pun tewas. Lalu Harbir menerima instruksi dari Fang untuk segera mengevakuasi Eliza keluar dari bangunan itu. Beberapa saat kemudian, Yusuf dan mafia itu hendak meninggalkan tempat itu sambil membawa senjata Soul Catcher. Saat mereka sudah pergi, Bull berencana untuk meledakkan tempat itu dan mengeluarkan orang-orang yang sudah disandera oleh Yusuf. Tak lama kemudian, satu bom pun diledakkan. Di sisi lain Burza hampir diserang oleh beberapa anak buah Yusuf. Untungnya si pilot datang, dan langsung menjatuhkan bom dengan menggunakan helikopter. Alhasil mereka semua pun tewas seketika. Di tempat lain juga Fang dan timnya masih berjibaku untuk mengalahkan sebagian pasukan Yusuf di dalam bangunan itu. Terutama Harbir, dan Eliza yang masih terjebak dengan anak buah Yusuf. Di sana Bull juga ikut membantu, agar mereka bisa keluar dari sana sebelum gedungnya dirobohkan oleh bom. Sementara itu, Fang menghadang Yusuf dan mafia itu sebelum mereka membawa senjata Soul Caster. Namun tiba-tiba, Yusuf menembakkan senjata tersebut ke arah Fang, mafia dan juga pasukannya. Alhasil mereka pun menggila dan saling menyerang satu sama lain. Setelah membunuh mafia dan pasukannya, Fang juga menghabisi anak buah Yusuf, dan membajak salah satu motor mereka untuk mengejar Yusuf. Ketika saat mengejar mendekati mobil Yusuf, Fang pun langsung melompat ke mobilnya dan menghajarnya hingga bonyok. Dia juga membiarkan mobil itu menabrak sebuah truk hingga meledak dan menewaskannya. Tak lama kemudian Harbir dan timnya pun tiba di sana. Melihat Fang yang masih mengamuk, Eliza pun segera menenangkannya. Dia mengatakan kalau Fang bisa pulih karena dosisnya sedikit. Setelah tenang, Fang menyuruh Eliza untuk pergi dengan Harbir ke tempat yang lebih aman, sedangkan Fang dan yang lainnya, mereka akan membawa Wilton untuk diserahkan kepada Pak Menteri. Singkat cerita, malam harinya Fang akhirnya menyerahkan Wilton dengan senjatanya kepada Menteri Pertahanan. Namun Fang berpesan, agar Pak Menteri tidak membunuh Wilton dengan diadili sesuai hukum yang berlaku. Sedangkan untuk senjatanya, Fang berharap bisa digunakan dengan baik-baik. Namun tiba-tiba, Pak Menteri menyuruh anak buahnya untuk menodongkan senjata ke arah Fang dan timnya. Dia ternyata sudah memiliki niat jahat sejak awal. Pak Menteri ingin menguasai senjata tersebut agar bisa menguasai dunia. Dia juga membujuk Fang untuk berpihak kepadanya, karena dia adalah mantan prajurit terbaik yang pernah dimiliki Polandia. Kemudian situasi bertambah tegang, ketika agen Arthur datang membawa pasukannya. Dia datang untuk menangkap Pak Menteri atas tuduhan operasi militer ilegal. Lalu Pak Menteri langsung mengerahkan pasukannya untuk menyerang Arthur dan pasukannya. Fang dan timnya pun tidak tinggal diam, mereka ikut membantu Arthur dengan membantai pasukan Pak Menteri.
Sialnya anak buah Pak Menteri malah bertambah banyak, sedangkan tim Fang dan Arthur satu persatu mulai tumbang. Di sana Burza mengalami luka parah. Sedangkan si pilot ditembak oleh Damian, yang memilih berpihak kepada Menteri Pertahanan. Di saat mereka semua sudah kewalahan, Bull pun segera membawa Burza ke dalam mobil. Dia juga mengajak Fang dan Arthur untuk ikut ke tempat persembunyiannya. Di sana Bull mencoba mengobati luka Fang yang sangat parah akibat penyerangan itu. Kemudian sialnya tempat mereka ketahuan oleh salah satu anak buah Pak Menteri. Alhasil mereka pun harus pergi dari sana, sebelum kondisi Fang semakin parah. Keesokan harinya, Fang terbangun setelah pingsan cukup lama. Dia lalu menemui Arthur untuk mengetahui apa rencana Pak Menteri sebenarnya. Arthur pun mengatakan kalau Pak Menteri ingin menjadi penguasa dengan memanfaatkan senjata itu. Dia juga bahkan menuduh Arthur dan Fang sebagai teroris, agar dia dianggap pahlawan oleh masyarakat setempat. Fang kemudian menghubungi Harbir dan timnya untuk datang ke markas Arthur, untuk merencanakan penyerangan terhadap Menteri Pertahanan dan pasukannya. Sejak saat itu Fang mulai berlatihan lagi, agar fisiknya cepat pulih. Tetapi di saat latihan, Fang terus memikirkan kesalahan yang dibuatnya, dan menyalahkan dirinya sendiri karena telah tertipu oleh Pak Menteri. Mendengar perkataannya itu, Eliza pun menenangkan Fang, sambil adegan 18+ pun terjadi. Tiba-tiba diganggu oleh Arthur, yang memanggil mereka. Karena dia baru saja menerima pesan dari Wilton, pesan tersebut berbentuk sebuah buku dengan kode khusus. Eliza pun langsung mengetahui maksud dari sang ayah. Ternyata kode itu adalah sebuah titik koordinat yang mengarahkan mereka ke lokasi Wilton, yaitu di sebuah bangunan pabrik. Setelah mengetahui lokasi itu, Fang lalu memutuskan untuk pergi terlebih dahulu. Dia akan menyelinap sendirian ke sana lalu diikuti oleh timnya yang lain. Sebelum pergi, Fang sempat mengajak Burza, tapi dia tidak akan ikut karena lengan kanannya terluka. Dia hanya memohon kepada Fang agar dia bisa membalaskan dendamnya kepada Damian, yang telah berkhianat. Fang pun berjanji akan balas dendam demi timnya. Lalu Fang pun bergegas berangkat ke tempat itu. Sesampainya di lokasi, Fang dengan santuinya masuk ke ruang keamanan, lalu menghabisi para penjaga satu persatu. Di sana dia lalu mengecek kamera pengawas untuk mencari ruangan Wilton. Di tengah perjalanan menuju ke ruangannya, Fang sempat dihadang oleh pasukan Pak Menteri. Setelah bertemu dengan Wilton, Fang kemudian menyimpan bom di dalam senjata Soul Catcher itu. Ketika Fang dan Wilton akan meninggalkan tempat itu, tiba-tiba Damian muncul dan menyerang mereka berdua. Sehingga membuat Wilton tertembak. Ketika Fang sedang menghadapi Damian, Wilton yang terluka parah tiba-tiba memutuskan untuk mengorbankan dirinya agar tidak mati sia-sia. Akhirnya Wilton mengambil 2 buah granat, lalu turun untuk menghadang anak buah Pak Menteri, alhasil mereka semua pun tewas akibat ledakan granat itu. Di tempat lain Damian yang mendengar ledakan bom tersebut, dia pun sedikit lengah sontak Fang langsung menyerangnya dengan brutal, dan akhirnya bisa membunuh Damian dengan satu tembakan. Selanjutnya Fang menghubungi Menteri Pertahanan, dan mengancam akan meledakkan senjatanya. Namun Pak Menteri tidak peduli lagi, karena dia sudah sangat dihormati karena orang-orang telah menganggapnya sebagai pahlawan. Tetapi Pak Menteri tidak menyadari, bahwa Fang telah merekam semua percakapannya itu. Sehingga semua orang, seperti Arthur dan tim Interpol bisa mendengarkannya. Dengan begitu Pak Menteri dipastikan akan mendekam di penjara. Fang pun lalu merasakan lemas dan hampir pingsan karena luka yang dia dapatkan sangat parah. Beruntung Harbir datang tepat waktu, dan langsung membawanya pulang. Di akhir film, markas Menteri Pertahanan meledak, karena bom yang ditanam oleh Fang. Lalu keesokan harinya, Pak Menteri didemo oleh warga dan mahasiswa. Pada akhirnya Pak Menteri ditangkap oleh Arthur dan kawan-kawan. Sementara itu Fang dan timnya kembali ke keluarganya masing-masing dengan selamat, dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih yang sudah menonton video ini, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan tidak nyambung. Mohon dimaafkan, karena masih dalam belajar, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.